Jumpa lagi dengan Benedita Bono Widya. Hari ini teman-teman, aku mau bercerita atau sharing tentang kerontokan atau kebotakan setelah kemoterapi. Kerontokan atau kebotakan itu terjadi biasanya setelah kemoterapi, dan itu tidak hanya pada kepala, tetapi juga pada alis, bulu mata, bulu ketiak, bulu pada kemaluan. Kalau bapak-bapak yang punya kumisnya juga bisa rontok, jenggotnya juga bisa rontok. Kebotakan atau kerontokan itu tidak hanya apa yang terlihat oleh kita, tetapi juga mempengaruhi psikologis para penderita kanker. Pada tahun 2018, aku mulai menjalani kemoterapi sebanyak 4 kali. Sedikit cerita, aku itu dahulunya itu rambutnya panjang, ya sepundak lah rambutku, yang aku rawat sedemikian rupa. Setiap hari rambutku aku blow, kemudian sebulan sekali aku ke salon untuk kerimbat, untuk perawatan rambut, termasuk memotongnya, supaya tampilan rambutku kelihatan sehat dan cantik rambutnya. Itu penting buat aku. Setelah kemo kedua, rambutku sedikit demi sedikit rontok. Itu membuatku sedih banget. Jadi setiap kali aku bangun, di bantalku itu penuh dengan rambut. Di lantai gitu banyak rambut rontok. Itu membuatku sedih banget. Sedih atau depresi itu menyebabkan aku depresi. Depresi pertama aku alami ketika aku dinyatakan sebagai penderita kanker. Kemudian tumorku diangkat, aku tuh sudah mulai tenang. Tapi ketika kemo itu dilakukan, depresi itu muncul kembali terkait dengan kerontokan atau kebotakanku yang akan mulai berangsur-angsur berjalan. Walaupun dokter mengatakan bahwa kerontokan atau kebotakan itu sifatnya sementara, karena dia akan tumbuh kembali, tetapi tetap kesedihan itu terjadi. Kesedihan itu bisa bayangkan ya teman-teman, rambut kita gitu ya, yang menjadi mahkota kita sebagai perempuan, perlahan-lahan dia rontok. Gak usah rontok karena kemo, rontok karena salah shampoo aja gitu, rasanya udah gimana kok rambutku rontok gitu kan. Nah, dokter juga menyarankan sama aku, coba deh Bu, untuk mengurangi kerontokan, pakailah kemiri gitu. Aku coba dengan kemiri, tetapi kerontokan itu tetap terjadi. Dan aku juga cerita sama dokter. Semakin lama rontokku semakin bertambah. Yanti melihatku menjadi murung, aku memang menjadi murung. Kemudian dia mengatakan padaku, dia membawa gunting rambut dan bilang sama aku, potong deh rambut aku, dia bilang gitu. Aku sampai kaget, loh kenapa aku harus memotong rambutmu? Ya nggak apa-apa, supaya kamu merasakan rambut Kak Yanti yang tadinya panjangnya itu sampai di bawah bokongnya ya, sepanjang itu, sampai betis malah katanya, dan itu sudah dia pelihara selama 15 tahun.
aku diminta untuk memotongnya. Ketika memotong gitu ya, aku sering memotong rambutnya untuk meratakan supaya tidak ada pecah-pecah di bagian bawahnya. Tapi ini dia minta potongnya agak panjang gitu. Ketika mau memotong aja rasanya ya ampun, rambut yang sudah dia pelihara sedemikian rupa aku potong. Tapi akhirnya memang aku potong. Motong rambutnya Yanti itu tidak cuma sekali. Pokoknya di mana dia melihat aku sedih banget sama rambutku, dia minta tolong dipotong rambutku. Nanti aku potong. Dan itu ada beberapa kali yang akhirnya aku potong sampai akhirnya potongannya sepundaknya dia. Lalu dia mengajak, ayo kita ke salon yuk, katanya gitu. Ya, aku pergi ke salon dan rambutku yang sepundak. Yuk kita potong rambut, sama-sama kita udah sepundak. Kamu sepundak, aku juga sepundak. Akhirnya keputuskan oke, kita potong rambut. Dengan memotong rambut itu adalah proses aku untuk bisa menerima fakta bahwa suatu ketika aku tidak punya rambut. Tetapi proses itu aku jalanin dan itu membantu sebenarnya, membantu aku. Sudah, kami ke salon dan kami potong rambut. Rambutku dipotong sependek ini. Potong pendek. Ternyata setelah dilihat, oke juga rambutku pendek, karena aku nggak pernah rambutnya pendek. Yanti juga gitu, dia oke juga, kalau Yanti pernah rambutnya pendek, jadi dia udah tahu. Kalau aku kan belum pernah. Tapi itu menolong aku untuk secara bertahap menerima fakta itu. Ketika keesokan harinya aku ke sekolah, teman-teman tahu nggak? Anak-anakku protes kayak Kak Widya, cantik lu kalau rambutnya panjang, katanya gitu. Aku bilang sama mereka, nggak apa-apa, nanti rambutku juga bisa panjang lagi, bilang gitu. Nah, semakin hari kerontokan itu semakin banyak. Kalau aku pegang rambutku, aku bisa mendapatkan rambut segenggam ini. Kalau aku sisir rambutku, banyak sekali rambut yang rontok disisir. Apalagi kalau aku keramas, padahal aku harus keramas. Ketika rambut itu rontok, tidak ada rasa sakit di kepala karena akar-akar rambut ini nggak ada rasa sakitnya. Dia rontok begitu saja. Saya yakin bahwa akar-akar rambut itu mati sehingga dia gampang sekali lepas. Depresi itu semakin menjadi, walaupun aku sudah mencoba melalui tahap rambutku pendekin, tapi depresi itu tetap terjadi karena aku lihat kalau aku berkaca gitu, kepalaku sudah mulai pitak-pitak, dan itu menyedihkan buat saya. Kalau ngebayangin sampai sekarang aja rasanya pitak-pitak rambutku. Akhirnya aku putuskan bahwa aku harus mencukur rambutku dan menggunduli rambutku. Sebelum proses itu terjadi, aku harus memberitahu keluargaku, tidak hanya memberitahu, menyiapkan juga keluargaku untuk menerima fakta kalau aku gundul. Aku juga harus memberitahu teman-teman dekatku yang berada di sekolah dan juga temanku yang kecil-kecil itu, yang lucu-lucu itu. Aku tuh tinggal di pejompongan di salah satu ruang di sekolah. Jadi anak-anak itu pasti akan memperhatikan aku. Ketika rambutku panjang, kemudian menjadi pendek, dan nanti akhirnya akan gundul. Jadi sebelum rambutku
dipotong atau dicukur, aku izin dulu pada anak-anakku, pada teman-teman kecilku itu, dan aku katakan pada mereka bahwa Kakak Widya sakit, Kakak Widya, rambutnya Kakak Widya, karena sakitnya Kakak Widya, rambutnya Kakak Widya banyak yang rontok. Maka Kakak Widya minta izin sama teman-teman supaya Kakak Widya boleh memotong rambut Kakak Widya menjadi botak, seperti beberapa teman-teman yang ada di ruangan itu. Cara satunya aku tunjuk adalah Milan yang kebetulan rambutnya juga dia gundul. Ya, respon yang terjadi pada mereka adalah mereka mengiyakan, kemudian ya aku jadi sedih deh. Mereka memelukku satu demi satu. Kak Widya sembuh ya, katanya gitu. Itu yang terjadi ketika aku izin. Setelah aku izin, aku sebenarnya juga minta kepada keluargaku untuk mencukur atau menggunduli rambutku, tetapi mereka tidak mau dan mereka tidak tega. Akhirnya aku minta Kak Yanti dan Kak Irma untuk menggunduli rambutku. Mereka sebenarnya juga tidak tega untuk melakukan itu. Sehingga kami bertiga di dalam ruangan itu, kami tutup, kami tertawa, terbahak-bahak, kami ketawa atau euforia gitu ya, melepas segala perasaan kami pada saat itu. Sambil memotong rambutku, Kak Irma bilang gini, wah dapat kehormatan nih, pegang kepalanya Mbak Wit dan memotong rambutnya Mbak Wit. Memotong rambutnya nggak pakai itu katanya, nggak pakai model. Sesudah dipotong Kak Irma, baru Kak Yanti dirapikanlah rambutku. Aku baru tahu setelah rambutku digunduli bahwa Kak Irma dan Kak Yanti menangis di suatu ruangan karena mereka tidak tega melihatku. Mereka mengenaliku tidak hanya setahun 2 tahun. Jadi mereka tahu siapa aku dan bagaimana aku menjaga dan merawat rambutku. Jadi dari cerita aku, teman-teman, bisa tergambarkan kehilangan rambut itu tidak mudah. Kalau teman-teman mengalami seperti aku, itu wajar, teman-teman. Jangan takut, teman-teman. Kita pasti bisa melewati saat-saat itu. Tahun 2020, aku menjalankan kemo kembali. Tapi perasaanku sudah tidak sedramatisir ketika tahun 2018. Karena aku yakin bahwa rambutku akan tumbuh kembali. Yang tadinya rambutku lurus akan bergelombang atau akan keriting, warnanya menjadi lebih hitam. Aku suka rambutku keriting, lalu aku kepengen dengan rambutku keriting. Tapi itu ternyata ya teman-teman,
kan begitu panjang, sedikit aku potong kayak gitu. Kira-kira cuma 3 bulan aku merasakan keriting itu. Sudah itu rambutku kembali jadi lurus. Tapi gak masalah buat aku. Nah, pada tahun 2020 itu aku juga meminta pada sahabatku Tersi, Kak Irma, Kak Yanti lagi untuk memotong atau menggunduli kepalaku. Pada saat itu tidak sampai 2 bulan ya, rambutku sudah mulai rontok. Terus aku bilang, daripada aku melihat depresi itu muncul kembali, melihat rontok yang terus menerus, akhirnya aku putuskan, udah digundulin aja. Ketika aku kontrol dokter juga bilang, lah kok udah gundul, katanya gitu. Nggak apa-apa dok, enak gundul. Orang-orang Jawa bilang apa silir gitu. Pada itu cara aku untuk mengurangi depresiku, menghadapi kerontokan rambutku. Dan aku lagi seneng-senengnya soal punya rambut. Oke, jadi teman-teman penderita kanker, gak usah khawatir bahwa rambut itu akan tumbuh. Jauh lebih bagus rambut yang tumbuh bisa tebal, lebih hitam, lebih cantik rambutnya. Tapi ada kata dokter bilang sama aku juga kemarin tuh, kemungkinan ibu rambutnya jadinya putih loh, katanya gitu. Oh iya, bisa begitu ya dok? Bisa ibu, katanya. Tapi coba lihat, ini rambutku baru 1 bulan sesudah aku kemo. Lumayan kan tumbuhnya, cukup lebat dan gak ada putihnya. Kalaupun ada putih, kayaknya ada putih ya Kak Yanti ya. Kalaupun ada putihnya tapi cuma sedikit. Pertumbuhannya kali ini tidak merata. Di uyeng-uyengku ada masih botak nih di sini. Tapi yang lainnya baik-baik aja. Ini satu bulan ya sesudah kemo. Alisku juga sudah tumbuh. Alisku sudah tumbuh walaupun belum sepenuhnya tumbuh. Bulu mataku juga ada tumbuh tuh. Bulu mataku sudah tumbuh. Jadi teman-teman gak usah khawatir, dia akan tumbuh kembali. Oke, ada lagi. Apa yang kulakukan coba teman-teman untuk bisa tampil cantik tanpa rambut atau gundul? Jadi aku memutuskan untuk berpenampilan beda. Dalam arti aku akan tampil di depan umum dengan botakku ini. Kalau di luar, aku masih ke kantor waktu itu. Kalau di luar kantor, aku menggunakan topi supaya tidak terlalu kena panas. Tapi kalau di dalam kantor, aku lepas topiku. Jadi aku tampil, ya nggak ada rambutnya, nggak apa-apa. Aku senang itu, tapi buat teman-teman juga silahkan aja. Teman-teman mau pakai topi oke. Teman-teman mau pakai pasmina juga oke. Aku juga ditawarin untuk pakai wig, tapi aku nggak mau. Teman-teman mau pakai wig juga oke. Pokoknya yang penting buat teman-teman rasa nyaman aja. Saya merasa nyaman tampil di depan umum seperti itu, ya sudah, lakukanlah. Sampai sekarang aku masih memakai topi. Kadang-kadang aku pakai buff dulu, baru pakai topi. Seperti itu. Dan teman-teman bisa tetap modis. Ketika pakaiannya berwarna biru, silahkan pakai topi warna biru. Ketika ada nuansa hitam, silahkan pakai topi hitam. Jadi koleksi topiku banyak sekali. Dari berbagai warna dan berbagai model. Gitu teman-teman ceritaku.
tentang kerontokan dan kebotakan. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!